Selamat datang di Dhamma Talk ID, ruang damai di tengah riuhnya dunia digital. Di sini, kami mengulas Dhamma ajaran Sang Buddha dengan cara yang ringan, namun tetap mendalam dan bermakna. Bukan sekadar berkata-kata atau beretorika, tapi percakapan hati tentang kehidupan, penderitaan, kebahagiaan, dan jalan keluar dari semua itu. Jadi, yuk duduk sebentar, tarik napas, dan klik subscribe. Ingat jargonnya. Ngobrol Dhamma, nyentuh hati. Kalau kamu ketemu orang yang terlihat sempurna, dari keluarga terhormat, pintar, punya posisi tinggi, kira-kira apakah kamu langsung anggap dia sebagai orang bijak? Tapi, apa benar, kebijaksanaan bisa diukur dari latar belakang? Dalam Sonadanda Sutta, Sang Buddha mempertanyakan semua itu, dan jawabannya bikin kita mikir ulang tentang apa itu, kemuliaan, yang sesungguhnya. Aku pernah ketemu orang yang gelarnya banyak banget. Tapi ketika ngobrol, ya ampun, kaku, mudah menilai sana-sini, dan penuh ego. Tapi tidak semua seperti itu ya. Dari situ aku mulai sadar, ilmu dan kebijaksanaan itu dua hal yang beda. Dan ternyata, Sang Buddha udah bahas ini ribuan tahun lalu, dalam dialog klasik antara beliau dan seorang Brahmana top, Sonadanda. Waktu itu, Sang Buddha sedang berada di kota Champa, di tepi danau Gagara yang tenang. Sonadanda, seorang Brahmana terpandang, kaya, berilmu, dihormati, dengar soal kehadiran Buddha. Tapi, dia ragu. Dia mikir, kalau aku datang ke Petapa Gotama, orang-orang bakal lihat aku turun derajat dong? Tapi rasa hormat dan penasaran akhirnya lebih besar dari gengsi. Dan jadilah, pertemuan yang bikin sejarah. Sonadanda datang dengan daftar panjang soal apa yang bikin orang layak disebut Brahmana. Harus dari kasta murni, tahu mantra, terampil ritual, punya suara bagus, tampan, dan seterusnya. Tapi Sang Buddha cuma tanya sederhana. Kalau salah satu dari itu dihilangkan, apakah orang itu masih bisa disebut Brahmana? Dan, pelan-pelan, Sonadanda sadar. Iya ya, semua itu bisa dikurangin, dan tetap bisa disebut Brahmana. Sampai akhirnya tersisa dua hal yang gak bisa dikompromi. Sila, moralitas, dan pannya, kebijaksanaan. Dari situ, Sonadanda mulai paham bahwa yang bikin seseorang mulia bukan karena darah biru, bukan karena ritual atau penampilan, tapi karena batin yang lurus dan hati yang jernih. Dan ini, bukan cuma soal Brahmana. Ini soal kita semua. Coba pikir deh, berapa kali kita menilai orang dari statusnya? Dari cara pakaiannya, gelarnya, atau followersnya? Tapi apa kita pernah nanya, apakah dia bijak? Apakah dia bermoral? Sang Buddha ngajarin kita, yang layak dihormati bukan yang lahir dari kasta tinggi, tapi yang hidup dengan nilai tinggi. Sonadanda datang dengan gengsi. Tapi dia pulang dengan hati yang terbuka. Dia tetap hidup sebagai perumah tangga, tapi pandangannya berubah total. Dan itu adalah buah dari perjumpaan dengan kebijaksanaan sejati. Kalau kamu punya pengalaman di mana kamu sadar bahwa yang terlihat hebat belum tentu bijak, tulis di komentar. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe. Karena kisah-kisah dari sutta ini bukan cuma sejarah, tapi juga cermin buat kita yang lagi belajar jadi manusia yang lebih baik.